harap kalian semua sehat dan terhindar dari segala jenis penyakit. Tetap semangat untuk terus belajar. Pelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan pelajaran kita minggu lalu, yaitu descriptive text. Dalam descriptive text itu banyak sekali digunakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, jadi pada hari ini kita akan pelajari tentang active and passive voice. Nah, pada pembelajaran kali ini yang diharapkan adalah kalian mampu membedakan apa itu kalimat aktif dan apa itu kalimat pasif. Dan kemudian kalian juga memahami bentuk-bentuk dari kalimat aktif dan pasif. Lalu kalian mampu mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Baiklah, Miss akan menyajikan video pembelajaran kepada kalian semua agar kalian mengerti tentang active dan passive voice. In this lesson, we're gonna study about definition of active and passive voice, the transitive and intransitive verb, the use of active and passive voice, and how to change the active voice into the passive voice. Namun, tidak semua kalimat aktif bisa diubah menjadi kalimat pasif. Hanya yang memiliki transitive verb. Yang memiliki intransitive verb itu tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kemudian apa bedanya transitive and intransitive verb? Oke, sebelum kita mulai masuk dalam inti pembelajaran kita, ada baiknya kita mengingat apa itu subjek, objek, dan verb. Perhatikan contoh berikut. Rabena is eating pizza. Dalam kalimat ini, Rabena merupakan subjeknya. Kemudian eating. Eating merupakan verb. Lalu pizza. Pizza merupakan objeknya. Transitive verb. Transitive verb is a verb that needs an object. Jadi dia membutuhkan objek. Verb dalam transitive verb membutuhkan sebuah objek. Contohnya, the man love his children. Laki-laki itu mencintai anaknya. Love di sini membutuhkan objek. Apabila tidak ada objek, maka kata-katanya jadi rancu. The man love. Kemudian siapa yang laki-laki itu cintai? Karena itu kita membutuhkan objek. Next, intransitive verb. Intransitive verb is a verb that doesn't need an object. Jadi, walaupun dia berdiri sendiri tanpa objek, dia tetap bisa menjadi kalimat utuh. Contohnya, snow fell yesterday. Fell di sini tidak membutuhkan objek. Jadi, walaupun tidak memiliki objek, snow fell yesterday merupakan kalimat yang utuh dan cukup jelas untuk dimengerti. Oke, yang pertama active voice. Active voice atau kalimat aktif adalah sebuah kalimat yang subjek atau pelaku dari kalimat tersebut melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Memiliki rumus subjek plus verb plus object. Contohnya, I open the door. I merupakan subjek, open merupakan verb atau kata kerja, dan the door adalah objeknya. Well, next, passive voice. Passive voice adalah suatu kalimat di mana subjek atau pelakunya tidak melakukan aksi atau kegiatan, melainkan terkena aksi tersebut dari agent atau objeknya. Jadi yang melakukan aksi atau kegiatan tersebut adalah agentnya. Memiliki rumus subjek plus be plus verb 3 plus by plus agent. Contohnya, the door is opened by me. The door di sini merupakan subjek. Kemudian be dari the door adalah is. And verb 3-nya adalah open. Dan ditambah by
Dan agentnya di sini adalah me. Dalam pasif, ada berbagai macam verb yang kita gunakan untuk berbagai macam tenses, tergantung tensesnya. Namun, apapun verb yang digunakan dalam kalimat aktif, di kalimat pasif, verb yang digunakan hanya verb to be. Dan yang membedakan hanya penggunaan to be yang digunakan dalam tenses apa yang digunakan dalam kalimat aktif tersebut. Contohnya dalam penggunaan present dan past tense. Subjek I, verb one-nya am, dan she, he, it menggunakan is. Dalam verb 2, I dan she, he, it menggunakan was. Kemudian I, you, they, we, dan plural countable noun menggunakan are dalam verb 1 atau present. Kemudian past tense-nya menggunakan were. Begitu pula untuk tenses-tenses yang lain. Perhatikan contoh berikut. I ate the cake untuk kalimat aktif dan the cake was eaten by me untuk kalimat pasif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan Miss berikut. The cake untuk objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Dan ate untuk verb kalimat aktif berubah jadi verb di kalimat pasif. Namun, ditambah to be, karena ini past tense maka menggunakan was. Dan verbnya berubah menjadi verb 3. Nah, verb 3 dari eat tadi adalah eaten. Jadi berubah menjadi was eaten. I di sini sebagai subjek personal pronoun di kalimat aktif berubah menjadi objek personal pronoun di kalimat pasif dengan ditambah kata by. Dan berubah dari subjek menjadi agent. Untuk sekedar mengingat objek pronouns, kalian bisa perhatikan tabel berikut. Nah, itu dia penjelasan dari active and passive voice. Bagi kalian yang belum mengerti, boleh silakan ditanyakan kepada Miss. Dan setelah ini akan Miss kasih tugas untuk kalian semua. Jangan lupa dikerjakan di buku latihan dan difoto dan dikirim ke grup WhatsApp. Oke, I think that's all. Miss harap kalian mengerti sama penjelasan Miss. Dan jangan lupa untuk membaca kembali catatannya, kerjakan latihan soalnya. Jangan lupa tetap di rumah dan gunakan hand sanitizer dan memakai masker ketika keluar rumah. Tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Semoga kita semua tetap terhindar dari coronavirus ya guys. Dan semoga keadaan ini akan segera normal kembali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.